barang-barang yang aman. Jadi barang-barang yang tidak perlu dibawa tinggal di luar, yang harus dibawa kita bawa masuk. Jadi seperti HP, kalau nanti mau bawa kamera HP bawa aja. Terus jaga juga kondisi kalau misalnya, karena pasti ada tetesan air, hati-hati ya. Resiko tanggung sendiri kalau bawa HP yang kena air gitu kan. Terus kemudian kita tidak makan snack di dalam, tidak ini apa ya, konsumsi atau makan atau minum. Minum boleh, kalau makan nggak usah, bawa aja minum di dalam. Kalau makan apa namanya, mending di luar aja. Terus jangan lupa masker, ya, masker juga dibawa. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, jadi masker. Terus di dalam juga ada banyak kotoran kelelawar, jadi masker dipakai, jaga jarak. Kemudian apa namanya itu, saling mengingatkan. Itu sih. Oke teman-teman, kita setelah ini bergerak menuju mulut gua, kemudian kita beraktivitas di gua. Nanti di mulut gua saya jelaskan lagi untuk resiko-resiko atau bahaya ancaman-ancamannya sebelum kita masuk di dalam gua. Oke. Terus sebelum kita menuju ke mulut gua, kita berdoa sebentar. Kita berdoa sejenak, kemudian sama-sama kita saling memberikan semangat. Oke, silakan berdiri. Yuk. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas secara keseluruhan mulai dari sekarang sampai dengan nanti selesai, mudah-mudahan tidak ada kekurangan satu apapun, tidak ada kesalahan apapun, tidak ada kesulitan apapun, tidak ada hambatan apapun. Semua kita lakukan dengan baik, dengan benar, tidak melewati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita saling memberikan semangat. Saya bilang let's go. Jawabnya under ya. Ayo benar. Oke, 1 2 3, let's go. Boleh sudah ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi, menjelang siang. Pagi. Oke, saya perkenalkan dulu. Ya, saya Heri Susanto. Ini asisten guide saya, Mas Rawi. Kemudian ada di sana nanti dokumentasi untuk seluruh kegiatan kita berwisata di gua sini. Itu ada Mas Bun. Kemudian teman-teman perlu mengetahui dulu latar belakang, sebenarnya bisa dikatakan sejarahnya gua ini di dusun Sinyaran ya. Sinyaran, desa Tapak. Kembali lagi kalau secara geologinya, gua ini sebenarnya kan jenis batuannya ada batuan kars, batu gamping. Kalau di peta geologi itu usianya dia itu 16,2 juta tahun. Ya, usianya 16,2 juta tahun usia batuannya. Nah, kalau dilihat sepintas, ya, dari gua, ini nama guanya ini sebenarnya waktu sama tim Prancis, si Robin itu sudah kita kasih namanya Gua Ijin. Ya, Gua Ijin, terus nonton pada saat itu juga sepakat, berada di Desa Bungaran, Pakar Selamat. Ya, Gua Ijin itu sebenarnya satu kawasan, ada satu lagi di atas sana yang tadi kita lihat sebentar, cuman itu ceruk, bukan lubang. Yang benar-benar lubang ini. Satu ceruk kayak lubang gitu aja. Terus karena dia usia batuannya 16,2 juta tahun, mengalami proses macam-macam. Jadi kalau bicara proses terbentuknya gua ini kan, kalau di kawasan kars salah satunya adalah karena air. Ya, kikisan. Itu kalau di istilah ilmu pengetahuan itu proses karstifikasi. Jadi daya tampung kita bisa lihat di atas itu eksokarsnya. Jadi kalau eksokarsnya itu cukup rapat pohon-pohonnya. Jadi pada saat hujan, pada saat segala macam itu, kemudian dia menampung air masuk ke dalam. Jadi kars atau batu gamping ini seperti kayak spons. Tahu spons penyuci itu? Nah, di dalam itu banyak rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itu yang akhirnya air terus. Kemudian dia membentuklah. Kalau teman-teman lihat di depan saja, sudah luar biasa sebenarnya. Perhatikan. Ini semua bentukan air sebenarnya. Jadi bisa dikatakan kalau secara umum itu bentukan alam.
Jadi gua ini jelas-jelas adalah bentukan alam, bukan direkayasa manusia. Tapi ada juga yang gua dibentuk manusia. Ini kalau bentukan alam, jelas kan. Ini berupa air yang terus masuk. Nah terus di bawah ini, terus di dalam sana itu air yang membentuk. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman wisata di gua itu yang menarik adalah setiap karakternya gua itu beda-beda. Karena bentukan air ini alami, biasanya mengikuti gravitasi. Nggak tahu dia kemana. Jadi bisa saja menurut beberapa cerita orang di sini kan lubang sini tembus mana? Layar itu. Nah, itu kan lumayan jauh kalau kita perhatikan tuh lumayan jauh. Ya. Terus usia batuannya juga yang tua. Kalau saya pribadi terus terang, kalau sudah masuk di gua atau saya mau menjelajah di gua atau mau melakukan penelitian di gua, itu sebenarnya sama dengan kita dari masa depan ini masa kini ini, kita masuk ke kita masuk di sebuah gerbang pintu masa lampau. Dari dulu seperti ini. Mungkin prosesnya ini jutaan tahun yang lalu. Ya seperti ini sudah. Jadi seperti kita menembus dari masa ini ya, teleportasinya secara nyata, ya ini kita masih di 16,2 juta tahun. Itu jelas itu ya. Jadi kembali lagi sesuai dengan mitos, hanya orang-orang yang beruntung yang bisa menemukan masuk. Dan memang salah satu Pulau Bawean selama ini tidak ada data mengenai gua. Ternyata kita menemukan sama teman-teman di sini juga UKM Mapala Matahari, dan ternyata kita membuktikan benar. Gitu. Ya ini gua. Jadi luar biasa buat kalian yang pertama kali mulai masuk. Nanti kita akan lihat ada beberapa macam-macam. Ya, ada berbagai macam bentukan alam. Ya, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan di dalam, kita pelan-pelan saja, tidak usah tegang. Oke, santai saja. Yang jelas, ini pertama kali kalian sudah melakukan sebuah perjalanan sebagai bagian dari Sunnah Rasul. Ya, nggak sabar ini. Lakukan dulu. Boleh. Lakukan dengan semangat, ya. Lakukan dengan sesuai dengan petunjuk kami. Terus kemudian ini aja, senang saja, tidak usah pikir macam-macam. Kalau dilihat dari beberapa kemarin sudah mati juga kan. Aman, tidak begitu ini. Tapi tetap aturannya seperti tadi saya bagi, depan siapa, belakang siapa, ya pelan-pelan aja gitu. Oke, siap ya? Siap, siap ya? Siap Bu. Tidak sabar. Ya. Nanti kalau mau foto-foto, terakhir kita foto-foto, ada video juga nanti tetap dokumentasikan. Yang jelas ini salah satu fenomena menarik, salah satu fenomena geologi menarik di pulau. Kalian yang pernah datang ke sini jarang orang pernah ke sini. Jadi sebuah kebanggaan buat kalian. Oke? Let's go. Jawabnya Anda. Let's go. Oke. Yuk. Berdoa tadi sudah kan? Kita mulai masuk. Oh ya teman-teman, ini di gua izin ini ada 4 ruangan. Kalau di istilah gua itu namanya chamber. Ya, ruangan pertama di sebelah sana. Ruangan kedua ini. Ruangan ketiga ini sedikit. Terus ruangan keempat bawah sini. Gitu. Yang dalam mana aja, Bu? Ya, yang dalam. Ya, kemarin kami sudah telusuri semua. Jadi ini sedikit saja. Ini juga sedikit. Yang sebelah sana juga enggak begitu, ini buntu dia. Yang dalam yang ini. Panjang, bukan dalam. Yang panjang. Iya, ya. Panjang. Jadi kalau kita di luar itu dalam ke bawah, ya kan? Kalau di ini jenisnya sebenarnya horizontal karena dia lurus saja. Kita tidak perlu pakai peralatan horizontal ini. Jadi dia datar, berarti kan panjang. Ya, yang panjang yang mana? Yang ini. Oke, kalian nyalain semua. Oke. Nyalain. Nah, terus di gua ini saya jelaskan dulu ya. Di gua itu ada 3 zona sebenarnya untuk terangnya. Di luar sini ini zona terang. Ini terang ini terang. Nanti agak masuk ke dalam itu zona remang-remang atau twilight zone. Nanti ada lagi di ujung sana, di pojok sana itu sudah gelap. Ya, dark zone. Benar-benar gelap total, gelap abadi. Gitu. Nah, biasanya di setiap zona itu hewan-hewannya beda.
Itu seperti itu. Karena ada masalah. Ya, aman. Jadi seperti itu. Jadi zona terang, remang-remang, gelap abadi. Nanti kita tes lah di dalam zona gelap abadi ya. Ya. Oke, santai aja ya, semangat ya. Oke. Jalan semua headphone ya. Ander, lestari. Oke. Lestari. Yo. Silakan. Lestari. Kita langsung ke yang koridor dalam aja. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Nah, kita sudah bisa lihat ini di sini. Ini di zona remang-remang, bisa dikatakan zona remang-remang. Tahu udah dari kotorannya nih, ada kotoran kelelawar atau istilah ilmunya itu guano. Ya, nah ini ada ruangan besar, ini dikatakan chamber. Chamber ini ruangan besar. Bisa lihat sebenarnya kalau dia makanannya sia-sia serangga, berarti kelelawar ini jenis pemakan serangga. Kalau dia sisa buah, berarti jenis kelelawarnya pemakan buah. Terus bentukan alam. Nah, bentukan alam kalau di gua itu namanya ornamen. Nah, kita langsung ketemu dengan namanya ini Center. Ya. Stalaktit. Jadi air yang turun membentuk dia tetesan air membentuk, batunya terbentuk, ya kan? Ini membentuk. Itu namanya stalaktit. Stalaktit. Jadi dia turun ke bawah. Nah, dengan tetesan air ini sebenarnya menandakan bahwa gua ini sehat, gua ini hidup. Ini hidup dia. Tapi kalau dia tidak ada tetesan air, tidak dia terus bertumbuh, berarti dia mati guanya. Ini jelas hidup ini. Ini ornamen, dilarang memegang ornamen. Oke, melihat saja. Ini ornamen ini. Nah, ini stalaktit ini. Jelas sudah ini. Itu Bung, airnya bisa diminum? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang jelas sekarang nggak bisa diminum karena mengandung zat kapur yang tinggi. Karena kan batuan kapur kan. Kita dari zona terang ke zona remang-remang sudah fenomena menarik. Hasil dari tetesan air ya? Ya, betul. Nah, oke. Karena dia tegak lurus, mengikuti lagi. Nah, ini yang dikatakan, aku katakan juga tadi, tumbuh. Karena apa? Dari bentukan air, dia membentuk lagi. Nah, nanti ini kalau di atas namanya stalaktit, ini namanya stalagmit. Stalagmit. Kemudian, dia tumbuh-tumbuh. Tetesan itu per tahun, makanya proses ini sebenarnya jutaan tahun. Ada hitungannya itu, tetesan air itu berapa gitu per tahunnya. Dia tetesan itu bisa dihitung itu, tetesan airnya. Kayak ini mungkin yang udah nyampe. Ya, sebentar, ini dulu. Iya. Oke, maka dikatakan tumbuh, kemudian dia tercipta lagi ornamen, makanya stalaktit, stalagmit. Nah, terus ini tumbuh nih, naik terus nanti nih. Itu juga turun terus, akhirnya seperti inilah nanti. Nah ini stalaktit yang masih hidup, sama stalagmit yang masih hidup. Nah ini perhatikan, ini luar biasa gua ini bener. Gua ini luar biasa, langsung terbentuk dan dia masih hidup. Makanya sangat jarang, kalau bisa jangan terlalu sering kita masuk di gua karena pasti berpengaruh pada lingkungan gua, pada ekosistem gua. Nah, ini tadi ini hidup, gua ini hidup. Nah itu. Jadi yang bawa stalaktit, stalagmit, nanti kalau dia ketemu jadi satu. Bener ya? Jadi tiang. Iya, jadi tiang, jadi pilar. Nah ini hidup, ini keren ini. Betul. Coba tebak center. Coba. Bisa aja nih. Kenapa? Bisa aja nih. Foto. Iya, senterin. Ya, masing-masing center. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih ornamen. Ini banyak ini orang, ini masih hidup lagi nih. Ini ornamen lagi nih. Nah ini, itu jadi pilar itu. Nah, ya itu udah jadi. Ini udah jadi pilar nih. Nah itu udah jadi pilar. Oke, pilar ini dia hidup lagi, nah, tumbuh lagi. Ornamen sudah. Jadi kalau dikatakan ada 10? Ada 10. Ada. 10 ya. Kurang lebih 10 meter. Koridor, kemudian ini sebenarnya juga jadi ornamen. Ini. Nanti sudah terbentuk ini jadi ornamen. Ini sudah mulai kita masuk koridor, lorong, ya. Kiri kanan. Nah ini dia masih hidup, masih airnya turun nih. Ini udah jadi pilar ya. Ya. Jadi kemungkinan besar semakin hari nanti Oksigen bagaimana? Aman? Aman. Aman oksigen ya? Aman. Tidak ada masalah ya. Nah ini bisa kita lihat nih. Masih benar teman-teman.
besar, ada kulit keluar. Ini, iya, Satu itu. satu. Bentar, sebentar yang lain khawatir ada yang bahaya nanti di itu bahaya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. yakin sudah nggak ada? Udah. Udah makan dia? Tidak ada kenyang. Perhatikan kiri kanan ya. Jangan panik kalau ada apa-apa ya. Jalan dulu ada Pak. Makan. Oke. Jangan geser dulu Nil. Oke. Udah? Sudah Bung. Oke, ayo teman-teman, ini di lorong simpangan sebelah kanan yang terakhir dari entrance dari jalan masuk. Kita bisa lihat di ujung sini sudah buntu. Sebenarnya dia terbentuk di bawah, tapi karena pisan kotoran kelawar yang cukup tebal. Tapi nanti kalau digali sama para penambang pupuk pasti akan terbuka lagi, itu jelas itu. Itu ada lubang menuju ke bawah. Ini pasti ada rongga lagi di bawah. Nah, dia akan terus terbuka misalnya dengan perubahan cuaca, iklim, kondisi, termasuk juga manusia juga akan bisa merubah ini. Tapi bentukan ini tetap bentukan alam. Itu ada jelas itu lubang itu. Kalau memang harus digali terus dalam. Ini menarik, salah satu buah menarik di Pulau Bawean ya, buah izin. Ini jelas-jelas sudah namanya koridor atau lorong perempatan ini. Itu di atasnya Ngaramin bisa dilihat lagi dari ruangan. Dulunya dia tempat air itu, karena air nampung besar jadi membentuk gitu. Ini juga air ini. Terus membentuk dia ini kan, ini lubang air ini. Terus, nah itu. Beginilah. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Ini kalau yang garis-garis ini Hmm? garis bisa kelelawar atau Bukan, itu karena cuaca juga, karena kondisi ruangan juga. Kelawar juga bisa, jamur juga bisa. Di zona ini, coba kita matikan semua lampu. Matikan semua lampu. Kita cek. Tetap kamera ya? Iya, Bung. Belum? Ya, Kamera tetap? ya. Nah, ini zona gelap abadi sudah. Oke? Tidak ada cahaya. Ya. Tapi di ulum itu masih kelihatan tuh cahaya, remang-remang berarti. Nah, kalau di tempat saya ini sudah gelap sekali. Ini sudah Cahayanya kamera ini, Bung. Oh, cahaya kamera? Iya. Oh, berarti zona gelap abadi berarti. Kalau ditutup kamera seperti ini, Bung.